Inilah detik-detik meletusnya Perang Yamamah, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhadapan langsung dengan pasukan besar pengikut Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Sejak awal, pertempuran berlangsung begitu sengit. Pasukan muslim sempat melancarkan serangan, namun mereka mendapatkan perlawanan yang sangat kuat. Hujan panah dan serangan bertubi-tubi membuat barisan kaum muslimin sempat terdesak. Banyak di antara mereka gugur di medan perang, termasuk para penghafal Al-Quran dan sahabat-sahabat mulia. Di tengah kekacauan itu, satu persatu syuhada berjatuhan. Di antaranya adalah Abu Huzaifah bin Utbah, Abdullah bin Suhail, dan Zaid bin Khattab, yang tak lain adiknya Umar bin Khattab. Gugurnya mereka menjadi pukulan berat bagi kaum muslimin. Melihat kondisi yang semakin genting, Khalid bin Walid segera mengambil langkah tegas. Ia mengatur ulang barisan pasukan, memisahkan antara kaum muhajirin dan Ansyar, lalu membangkitkan kembali semangat juang mereka. Seruan untuk bertahan dan tidak mundur menggema di tengah medan perang. Dengan formasi yang lebih teratur, kaum muslimin kembali maju. Pertempuran berubah menjadi kontak jarak dekat. Pedang beradu, tombak menghantam, dan takbir menggema di seluruh lembah Yamamah. Sedikit demi sedikit, keadaan mulai berbalik. Pasukan Musailamah mulai terdesak, hingga akhirnya mundur dan berlindung di sebuah kebun besar yang dipenuhi benteng pertahanan. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Hadiqatul Maut, atau kebun kematian. Disinilah pertempuran mencapai puncaknya. Namun, pasukan muslim kesulitan menembus pertahanan yang tertutup rapat. Dalam situasi itu, seorang sahabat pemberani, Al-Bara bin Malik, menawarkan diri untuk menyusup, supaya bisa membuka pintu gerbang musuh dari dalam. Tanpa ragu para sahabat mulai membantunya melewati benteng itu. Setelah berhasil masuk, dengan berani Al-Bara sendirian di tengah musuh, ia bertempur habis-habisan. Dengan keberanian luar biasa, ia berhasil mencapai gerbang dan membukanya dari dalam, meski tubuhnya dipenuhi luka. Saat gerbang terbuka, pasukan muslim langsung menyerbu masuk. Pertempuran sengit kembali pecah di dalam kebun tersebut. Di tengah kekacauan itu, seorang sahabat yang lain, Wahsy bin Harb, melihat sosok yang selama ini menjadi target utama, Musailamah. Dengan pengalaman dan ketenangan, Wahsy mengambil posisi. Ia mengincar dengan tepat, lalu melemparkan tombaknya sekuat tenaga. Tombak itu melesat dan menghujam tubuh Musailamah Al-Kadzab, menjatuhkannya seketika. Akhirnya, sang nabi palsu itu tewas di medan pertempuran. Dengan kematian Musailamah, perlawanan pun runtuh. Perang Yamamah dimenangkan oleh kaum muslimin, meski harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Bagi Wahsy bin Harb, peristiwa ini menjadi momen penebusan. Sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang membunuh paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, dalam perang Uhud. Kini, ia berharap bahwa dengan terbunuhnya Musailamah, Allah menerima taubatnya dan menghapus masa lalunya. Perang ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang pengorbanan, keimanan, dan ujian besar bagi umat Islam di masa awal, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.